Halo. Ya. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Intan, saya dari FLP Cabang Malang. Perkenalkan saya Agung dari FLP Cabang Malang. Perkenalkan saya Nia Puspitasari dari BPH Sastra DKM. Saya Mungkin dari Dewan Seniman untuk BPH Sastra DKM. Saya Yoses Ben, BPH Sastra DKM. Saya Fajrul Siddiq dari Dewan Kesenian Malang. Kami melakukan koordinasi, bercengkrama, dan obrolan apapun terkait sastra setiap hari Senin pukul 17.30 sampai 19.00. Jadi, mari bergabung di BPH Sastra Dewan Kesenian Malang. Ditunggu ya. Salam literasi. Salam literasi. Halo Pak D Mukit, Mukit, apa kabar? Nia juga Baik Pak Yos, gimana Pak Yos? sehat-sehat selalu. Halo Pak Yos, halo Pak Demukit. Perkenalkan, kami dari BPH Sastra Dewan Kesenian Malang. Sebelah saya ini namanya siapa? Mukit? Nia Nia. Ian, Puspita. Nia Puspitasari. Nia Puspitasari. Iya. Ya. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang kegiatan BPH Sastra Dewan Kesenian Malang, ya. Ian, Apa yang nanti akan kita kerjakan, apa yang kita akan sajikan ke masyarakat, dan juga tentunya ini ya mungkin kerja teman-teman yang lain gimana? Ya, ya kita harus ada yang lain juga. Pasti itu Pak, ya kan nggak boleh kita kan ini tujuannya memang untuk bersama-sama bukan untuk kita saja. Betul, untuk bersama-sama untuk semua yang tertarik dengan sastra. sastra. Ya, Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan ya untuk menyemangati yang lain supaya tertarik dengan sastra ya. iya, Gimana, setuju? Ada yang mungkin? Oke, siap. Oke ya. siap. Iki sih senengnya deh langsung siap ya semangatnya ya. Oke, kita beri kesempatan ke Nia untuk menyampaikan. Silakan Nia. Di antara zaman yang serba cepat, ada satu ruang sunyi yang tetap setia menunggu. Ruang tempat kata-kata menjadi makna. Ruang tempat jiwa menemukan suaranya. Sastra. Bergabunglah. BPH Sastra Dewan Kesenian Malang mengajakmu bergabung bukan sekedar sebagai anggota, melainkan sebagai bagian dari dendut kebudayaan. Terima kasih. Semangatnya Nia luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, paut tadi. Ya, kurang terbiasa paus ya. Kalau biasa paut. Oh, iya. Oke, sekarang kita bahas tentang program BPH Sastra untuk masa bakti 2026, 2027, 2028. Ini pernah kita usulkan ada 1, 2, 3, 4 poin. Iya, betul. Poin pertama apa, Pak? Mungkin Ya, kita kan antologi, ya, divisi, ada cerpen. oke. Jadi gimana nih ya, kita mau nerbitkan buku antologi baik berisi puisi maupun cerpen. Iya, ini menurut saya usulan yang sangat bagus. Jadi kita bisa mengajak teman-teman untuk mengumpulkan karya-karyanya, nanti disatukan jadi antologi. Terus teknisnya bagaimana Pak Yos, Pak Mukit? Pak Mukit kemarin ada pengalaman kan ya? Ya, kita ya sebar info aja sebenarnya. Cuma kemarin yang kita buat itu kan, nah ini Pak kan intinya kembali ke pembiayaan. Ya. Kalau kemarin itu kan ya terus terang sebagian Beres, ada sebagian yang membiayai, didanai ya. Pak, ya sebagian. gitu. Tapi kalau saya pikir nggak harus semacam itu juga sih Pak. Artinya gini, event-event baik itu yang saya sering itu kan skala nasional. Biasanya itu gini modelnya. Kita menampung mereka, kemudian kita seleksi, setelah kita pilih kita tawarkan kepada mereka
atau kadang ada yang bahkan dengan ketentuan mau membeli karyanya sendiri. Setuju. Jadi dibiayai bersama-sama, Ah. jangan satu orang kayak kemarin. Iya. Bukannya saya nggak mau dibantu bayar gitu, bukan. Tapi kan ya kalau ini kerja bersama kan ya Oke. dibiayai bersama-sama gitu. Ya itu ini yang pengalaman yang lalu. Jadi yang kali ini dengan masukannya Pak Mukid untuk memperbaiki, tapi tetap harus ada yang memotori gitu loh ya. Oh iya. Bandani awal gitu loh ya. Iya. Aku siap. Ya. Oke. Ya baik. Terus yang kedua apa? Nantinya program Nah. kita. Kita konsulkan satu-satu dulu atau gimana? Ya. Yang terdekat aja. Kan aja dulu, overall aja. Oh, dulu. Habis itu yang pertama kita kupas lagi. Sekarang apa yang keduanya? Yang kedua, lomba penulisan cerita pendek atau novel. Oke. Nah, Jadi gini, maksudku itu kalau ada lombanya Pak Mukid, tadi itu sifatnya adalah untuk mengajak ayo menulis, tapi yang ini betul-betul lomba, kita nilai, kita beri hadiah. Oh, yang nomor satu ini tidak di model lomba. Dah. Oh. Ya. Ya, yang kedua Model ini seleksi aja. seleksi betul. Nah, yang ini lomba nanti. Hmm. Kita beri sponsor ya dapat hadiah. mantap. Apa nih sih mantap? Cari sponsornya. Ya, kemarin waktu kita zoom katanya Pak Yasri Koni kan mungkin ada kenalan-kenalan Oh di Koni iya, ya. iya wes tak golek. Bisa dikaitkan dengan apa nanti temanya kan bisa diakali. Iya. Oh Lagi iya. guru itu lah ya anu ake. Oh. Cantolan. Cantolan saya banyak kenalan murid. Di murid. Oke, Pak Mukid yang ketiga. Kerjasama dan dengan Dewan Kesenian Kota atau Kabupaten. Oke. Jadi gini, tahun lalu itu kita lakukan gini kerjasama dengan pemerintah Batu, Banjarmasin ya. Mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan GKN dengan Dewan Kesenian masing-masing. Karena ini nih ya, tempo hari itu Pak Mukid itu punya keinginan bahwa Malang itu sekali waktu punya acara yang besar secara nasional. Nah, aku pikir ya wes bener, supaya nanti kalau dulu menurutku loh ya, kalau dulu kan Malang ini terkenal sebagai barometer musik rock. Nah, kenapa untuk sastranya nggak kita lakukan hal yang sama? Oh iya. Benar. Nah, kok saya dulu itu pernah tahu sastranya sudah melakukan event nasional antologi puisi. Itu kan ya, kalau tidak salah logonya ini. Oh, antologi Oh, puisi penyair Malang Bukan, Raya. yang itu lomba. Lomba baca puisi. Iya. Video. Kan waktu Iya. Itu COVID. nasional itu ya. Iya. Tapi karena waktu COVID kan. Iya betul. Oh iya. Iya, iya, Dulu kan betul. pernah ya. Ya. Heeh. Kita kasih hadiah juga ya waktu itu ya. Iya. Kita hadiah, iya. Wah, sip. Kita lakukan lagi deh. Iya. Setuju? Iya, setuju. Berarti apa? Video lagi Nah, atau bagaimana? Itu bentuknya kita Nanti bikin Oh. lagi nanti. betul. Kita Iya. bongkar lagi Iya. bentuknya kayak apa ya. Iya. Setuju. Masih ngomong secara umum. Iya, Oke. heeh. Terus yang keempat, ini 3 bulan sekali pementasan BPA Sastra. Nah di sini, Pesertanya siapa? nah ini teman-teman Malang nanti ada yang mau monolog atau mau Oh. drama. Gitu. Seperti tanggal 8 nanti itu ada kegiatan pementasan karyanya Prof. Joko Saryono, Oh, Cinta Rawana itu tadi ada tari-tariannya juga kolaborasi dengan beberapa tari. Nah, semacam itu. Kita Iya. sendiri atau kita gabung dengan BPA yang lain? Boleh kalau BPA yang lain ada silakan. Enggak, maksudnya kan mungkin nanti koordinasi saja Pak. Nanti barangkali mungkin dari teater atau tari pas ada acara mungkin kita selingi gitu. atau gimana. Ya, boleh Oh, iya. boleh kolaborasi dengan BPA lain, Iya. tapi Ah, ah. motornya dari kita intinya kan ini acara dari sastra kan. Oh iya. Iya, benar. Iya, benar. Berarti murid-muridmu kan juga bisa kamu libatkan. Iya sebenarnya boleh itu. Iya kan? Oke, itu poin-poinnya. Sekarang kita beri kesempatan Mbak Nudu. Monggo Pak D. Nah,
ini menanggapi yang ini atau gimana? Oh, baca dulu karya. Silakan, kita undur Oh, diri iya. dulu. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Dadah. Bersama BPH Sastra, Dewan Kesenian Malang, ceria selalu. Ambil dari antologi fiksi mini pilihan kedua, eventnya diadakan oleh SIP Publishing. Kebetulan 2 karya saya masuk di antologi ini yang berjudul Sore yang Aneh dan Menunggu Kereta Tiba. Tunjukkan bukunya. Oke. Saya akan membacakan yang dengan judul Sore yang Aneh di Kafe. Seperti biasa, di jam yang kurang lebih sama, aku ke kafe langganan. Namun suasana sore itu agak aneh bagiku. Orang-orang yang biasa ngopi bareng tidak ada di sana. Meja yang biasa kami pesan pun tampak kosong. Apakah aku terlambat? Aku lihat jam yang ada di dekat meja kasir. Masih pukul 16:30. Biasanya mereka ada di situ sampai pukul 4 atau 5 sore. Aku jadi berpikir, apakah sebaiknya aku pulang saja? Atau tetap memesan kopi dan menunggu di meja khusus kami itu? Aku masih berdiri, diam mematung. Aku perhatikan suasana kafe. Tidak, kafe sama sekali tidak sepi. Bahkan mungkin sedikit lebih ramai dari biasa. Sayangnya para pengunjung kafe itu tidak ada yang aku kenal. Aku tahu wajah mereka, tetapi kami tidak saling kenal. Aku perhatikan mereka menyebar di beberapa meja. Di bagian dalam ada 3 meja yang terisi. Satu meja ada sekitar 5 atau 6 orang. Meja luar bahkan lebih banyak pengunjungnya. Semua meja terisi penuh. Hanya menyisakan meja khusus itu. Yang lebih aneh lagi, mereka seolah-olah tak peduli dengan kehadiranku. Meskipun tidak kenal, biasanya satu orang menyapaku dengan senyuman atau anggukan. Bahkan pelayan kami yang biasanya menyapaku dengan hangat sama sekali tidak menoleh ke arahku. Aku sedikit tersentak ketika lambat-lambat aku dengar seorang pengunjung berbicara dengan kasir dan menyebut namaku. Perlahan aku mendekat. Tetapi ketika sampai pada jarak yang cukup, pengunjung itu sudah pergi. Tak berapa lama, di salah satu meja di bagian dalam, ada juga yang menyebut namaku dan menyebut kata rumah sakit. Aku makin bingung. Aku pun memutuskan hendak memesan kopi untuk menenangkan diri. Namun belum sempat aku berucap, tiba-tiba seseorang datang tergopoh-gopoh. Ternyata dia teman ngopiku, Iwan. Dia berjalan cepat dan rasanya seperti menabrakku. Aku kaget bukan main. Harusnya aku tadi jatuh. Ternyata aku tetap berdiri tegak. Dia tadi lari menembus aku. Apakah dia atau aku?
Dia sudah pergi, katanya kepada para pelayan dan kasir setelah terengah-engah sebentar. Rudi, tanya kasir perempuan itu, menyebut nama aku. Iwan mengangguk. Seketika tempat itu berubah gelap. Aku seperti berada di sebuah lorong hitam pekat. Di kanan kiriku ternyata ada kakek nenekku yang berbaju putih bersih, memegang erat tanganku. Aku menoleh dan mencoba menegur mereka. Mereka diam saja dan memandang lurus ke depan. Ternyata di depan ada seberkas cahaya, dan di balik cahaya itu ada hamparan luas awan putih bagaikan kapas. Putihnya tak terbayangkan, tak pernah terbayangkan selama hidup. Terima kasih. Itu kalau cerpen itu mungkin menampung orangnya mungkin tidak terlalu banyak kan Pak. Kalau fiksi mini ini kan bisa banyak, soalnya pendek-pendek kan ceritanya. Oh ya, fiksi mini. Fiksi mini berarti kurang lebih berapa? Ya maksimal berapa? Antara ya 500 kata lah kurang Ya, lebih. boleh lah. Dibaca gitu. Jadi intinya cuma harus persyaratannya itu satu tempat, satu setting, kecuali kalau itu berubah ingatannya. Jadi setting tempatnya satu kejadian, terus satu tempat, satu kejadian, tapi harus ada plot twistnya. Oke. Itulah nanti kita kembangkan itu, paling tidak masuk ke rencana kita ya untuk menerbitkan itu sehingga dikumpulkan semua kan ya. Mungkin temanya juga perlu temanya itu yang perlu kita rumuskan. Pak Muhid, yang mantuk ada mau ya. Nah, Temanya ditentukan bagaimana Pak Muhid? Ya apa? Temanya? Ya makanya kita diskusikan itu. Mari kita diskusikan Ya, itu. iya. Dulu Pak ya sebenarnya sempat punya ide sebelum kita vakum itu tentang kayu tangan. Iya betul. Apa? Dari celaket ke kayu tangan. Tapi saya ikut antologinya Borobudur Writers Ya. itu pakai tema judulnya itu juga dari kayu tangan sampai Jalan Semarang atau apa judulnya. Oh, gitu. Jadi sudah kepake kalau Ya, itu. ya. Tapi bisa aja sih diangkat lagi, tapi mungkin lebih fokus ke kayu tangannya mungkin, Ya boleh lah kalau gitu. atau apa mungkin yang belum terangkat kira-kira dari yang bisa kita angkat paling nggak dari Malang. Ya boleh, nanti sambil kita minta masukan ke beberapa Iya. pengurus kan ya. Iya. Dan nanti kita masuk kan teman-teman ini ada ide apa gitu tema? Temanya kalau saya apa ya, kaitannya Kota Malang dengan pendidikan di Kota Ya, Malang. guru jelas ya. Ini tutup arti kalau dia kembali jadi esai. Ya enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi harus lebih spesifik Iya, temanya. itu perlu dipikir ulang, Yes. dikaji ulang nanti ya. Oke. Ini kan kita sekedar ngobrol-ngobrol santai Betul. dulu. Atau misalkan Apa? mengangkat tokoh-tokoh Oh, dari iya. Malang kan banyak yang belum terangkat. Iya. Ya, boleh. Karena kemarin Ahmed yang Rusli misalkan. ya itu kemarin yang terakhir yang diangkat si siapa nih penulis perempuan itu yang di disabilitas itu. Oh, Mbak Ratna. Karena itu kan sudah diangkat kan ya. Ya. Dan nanti betul sih nanti apakah tokoh pahlawan atau perjuangan tokoh sosial atau Ya. apa kita diskusikan lagi lah supaya temanya masuk terus Iya. karakteristik Malangnya ada. Iya, Ya. saya sepakat itu. Sepakat ya. Sepakat. Wah, ya, ya, ya. Sepakat. Sekarang giliran ini waktunya sudah setengah jam kita sudah Ya. banyak ngobrol. Aku tak baca. Ya. Nah, sedikit.
Saya akan bacakan dari Tanah Langit NTT, sebuah puisi karya dari Harlensi R. Nubatomis yang berjudul Lopo Teras Atoin Meto. Di suatu senja musim dingin, aku lihat Atoin Meto duduk di lopo adat, bertutur sambil mengunyah sirih pinang. Enak rasanya makan sirih pinang. Ada canda tawa sesekali memecah senja itu. Bersaudara duduk rukun dan bahagia. Kenangan itu kini pupus sudah. Zaman berganti, masa berlalu, lopo sepi. Atoin Meto di dalam lopo kini tak seperti dulu. Entah kemana, aku tak tahu. Gaya khas Atoin Meto hampir pupus. Anak muda merantau dan pergi menjauh. Anak Atoin Meto tak ada lagi dalam lopo adat. Mereka ada di perantauan mengejar impian. Kembalilah, Pak Meto menantimu. Di sini, Atoin Meto diberkati Tuhan. Oke, kita sudah ngobrolin banyak hal tentang BPA Sastra. Jadi gimana? Ya. Jadi bagi kalian yang punya passion di bidang sastra, jangan pernah ragu, langsung bergabung bersama BPH Sastra Dewan Kesenian Malang. Selamat bergabung. Selamat bergabung, kita tunggu. Gimana Mukit penutupnya? Oke, kita akan tidak lanjuti yang sudah kita bicarakan nanti. Tunggu tanggal mainnya, akan kita kumpulkan dan kita ajak teman-teman di Malang Raya untuk bergabung bersama kami dan proyek-proyek dan bersama Dewan Kesenian Malang. Oke, kemudian setiap Senin jangan lupa BPH Sastra punya tempat di DKM Malang Jalan Mojopahit. Setiap Senin jam 17.30 sampai jam sak marini, sak selesainya. Gitu, ya. iya. Nanti kontak person bisa ke Mbak Nia. Ya. Oh, baik, siap. Dicatat ya nomornya 087 859 824 809. Sip. Oke, selamat malam, sampai bertemu kembali. Salam sastra. Salam